Kalau setan yang sudah pro tuh, yang sudah levelnya advance, dia pasti bilang dan goda-goda saya, goda Bang Daniel dengan kalimat nanti aja. Maka pintu gerbang setan itu adalah penundaan. Saya bilang do it now. Now itu kan kalau dibaca dari kiri ke kanan artinya sekarang. Tapi kalau dibaca dari kanan ke kiri, menang, won. If you do it now, you won already. Saya pernah Bang Daniel ketemu sama orang kaya raya, rumahnya di komplek elit, sangat terhormat, disegani dan lain-lain. Saya naik ke rumahnya, ada bodyguard pakai baju hitam-hitam gitu, mobil keluaran terbaru ada semua. Naik ke atas, kolam renangnya panjang. Terus dia tunjuk di pojok, Ustadz, itu masalah saya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back guys, buat kalian yang baru aja pertama kali nonton video ini, berarti kalian sudah melewatkan 3 part yang belum kalian tonton. Yep, saat ini adalah part keempat obrolan gue sama Ustadz Luqmanul Hakim atau panggilan sayangnya kita dan semua orang di sini, Ayahman. Nah, jadi setiap minggunya gue akan selalu memberikan konten-konten yang positif dan juga memberikan tetangga yang selalu dapat menginspirasi kita dengan cerita hidup mereka atau spiritual journey mereka. Nah, yang pastinya kalau misalnya kalian mau terus ngedapetin konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe. Karena gue tahu mungkin ini pertama kali kalian ngeliat konten ini, cuman ada 70% dari kalian yang belum subscribe dan 30% yang sudah subscribe. Itu kita udah ngeliat di Google Analytics kita. Jadi kalau misalnya bisa, kalian pengen support kita, kalian pengen memberikan kita sebuah dukungan supaya kita bisa memberikan konten yang lebih baik lagi untuk kalian, please klik tombol subscribe di sini. Alright, thank you so much guys. Oke, Ayahman, banyak dari kita, gue percaya banget kalau misalnya kadang-kadang nih ada orang bilang, udah deh nanti aja kalau misalnya gue udah kaya, gue baru beri. Gitu kan. Gue kerja mati-matian dulu, nanti kalau misalnya duitnya udah ada, baru gue akan beri. Gitu. Yes. Bersedekah, berzakat, perpuluhan, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau gue percayanya, justru ketika kita memberi, itu ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, kita mempunyai mental yang kaya. Yang kayak tadi Ayahman bilang gitu ya, kita mempunyai mental kaya. Karena mental miskin gak akan pernah ngebeli gitu. Gak akan pernah ngebeli. Kau mendang-mending. Apa tuh? Mendang-mending. Mendingan yang ini aja, mendingan nanti aja, mendingan gitu. Iya. Kau mendang-mending. Jadi dia pokoknya berapapun, dia punya duit berapapun, dikit atau banyak, tetap tapi dia gak akan beri, itu dia mentalnya miskin. Emang udah orang miskin gitu. Justru orang yang mempunyai mental kaya adalah ketika dia berani memberi. Gitu. Dan yang kedua, dia akan ngasih tahu ke Tuhan bahwa hati gue ini tidak dikontrol oleh uang, tapi hati gue ini tetap gue serahkan ke Tuhan gitu. Jadi Tuhan pemilik hati gue. Jadi jangan sampai uang yang memiliki hati saya. Kayak gitu. Jadi tunjukinnya dengan apa? Ya dengan memberi tadi gitu. Apalagi sih manfaat dari memberi gitu? Jadi memberi itu memang dia tadi kan supranatural. Saya yakin semua orang di dunia ini sejatinya pengen memberi. Maka rumusnya kan start small, start easy. Dan iblis atau setan itu pintu gerbangnya kepada manusia itu bukan gini, jangan sholat, jangan sedekah. Itu pasti setannya masih anak baru gitu. Kalau setan yang sudah pro tuh, yang sudah levelnya advance, dia pasti bilang dan goda-goda saya, goda Bang Daniel dengan kalimat nanti aja. Maka pintu gerbang setan itu adalah penundaan. Wow. Nanti aja nunggu dah kaya. Nanti aja saya akan ngasih ya Allah saat saya sudah kaya. Saya akan memberi saat saya sudah sukses nanti. Ternyata faktanya dia gak sukses-sukses. Kenapa? Ya Allah saya pengen memberi. Kapan kata Allah? Nanti kalau sudah kaya. Ya udah kalau gitu kayanya nanti aja kata Allah. Rumusnya adalah do it now. Now itu kan N-O-W. Ini apa anunya saya aja. Apa cocokologi gitu kan. N-O-W, now. Do it now. Saya bilang do it now. Now itu kan kalau dibaca dari kiri ke kanan artinya sekarang. Tapi kalau dibaca dari
kanan ke kiri. Menang, won. If you do it now, you won already. At least you beat yourself. Wow. So do it now. So good. Do it now. Do Wah, it itu now. gue gak pernah kepikiran tuh. Itu Do it cocologi now. yang jenius. Yeah, do it now. If you do it now, you won already. At least you beat yourself. Sebenarnya Bang Daniel, musuh kita tuh bukan orang lain. Siapa musuh Bang Daniel? Bang Daniel yang satu lagi. Wow. Siapa musuhnya saya? Musuhnya Lukman, musuhnya Ayaman nih. Ayaman yang satu lagi. Wow. Gini, telur ayam, tahu telur ayam? Kalau dia pecah dari luar, dia jadi telur dadar. Pecah dari luar, jadi telur dadar. Tapi pecah dari dalam, dia jadi ayam. Pecah dari dalam, dia jadi ayam. Jadi maksudnya, ketika seseorang itu memberi dari lubuk hati yang terdalam, dan itu bukan karena intervensi orang lain, itu jadi sumber kehidupan. Makanya kalau orang mau memberi atau mau berbuat, nggak usah pusingin apa kata orang. Kalau kita berbuat karena Tuhan, tadi saya bilang kan, kalau kita berbuat karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Penilaian manusia itu kan sangat absurd. Contoh, ada orang duduk di bawah pohon, dia bilang gini, Tuhan ini nggak adil. Masa pohon sebesar ini buahnya kecil? Harusnya pohon besar, buahnya juga besar. Selesai dia ngomong, buahnya jatuh pas di hidung dia. Terima kasih Tuhan, untung buahnya kecil. Kalau buahnya besar, selesai saya. Pindah alam, pindah ke rumah sebelah gitu ya. Gak jadi tetangga lagi gitu ya. Pindah alam. Tapi segitu cepatnya dia berubah perspektif. Dia berubah. Tapi yang lebih hebat sebenarnya adalah istrinya Ayahman sama anak-anak juga nih. Masya Allah. Iya dong, Alhamdulillah. karena mereka ada di perjalanan hidupnya Ayahman. Yes. Tahu banget sebenarnya ayahnya ini sebenarnya bisa mendapatkan seberapa banyak. Dan sebenarnya bisa, kayak tadi, bisa punya rumah sendiri. Bisa. Tapi mereka, no. Ayahman adalah imam dari kita akan percaya apapun yang beliau bilang. Itu butuh kepercayaan yang lebih luar biasa lagi. Ya, dan itu kalau kata guru saya namanya ilmu konversi. Saya pernah Bang Daniel ketemu sama orang kaya raya. Rumahnya di komplek elit, sangat terhormat, disegani dan lain-lain. Habis itu dia ngajak saya ke rumahnya. Ustadz, mampir dong ke rumah saya sebentar aja. Saya lihat bahasa tubuhnya nih pengen ngobrol. Saya naik ke rumahnya, ada bodyguard pakai baju hitam-hitam gitu. Mobil keluaran terbaru ada semua. Naik ke atas, kolam renangnya panjang. Terus dia tunjuk di pojok. Ustadz, itu masalah saya. Dengan suara yang pelan itu masalah saya. Di pojok sana istrinya, mohon maaf, lagi ngangkat kaki ngerokok. Padahal di luar dia sangat dihormati. Dia bilang itu masalah saya. Nah, ilmu konversi itu, ilmu syukur itu kan gini. Manusia itu kan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal dia lupa tetangga itu rumput sintetis gitu. Nih, ada orang duduk di kursi roda. Aduh katanya, enak banget ya. Kayak orang-orang tuh bisa hidup sehat gitu. Bisa normal jalan-jalan. Terus yang jalan itu bilang gini, duh enak banget ya dia punya mobil. Bagus banget mobilnya. Ya. Pas yang punya mobil bilang begini, ini cerita aja ya, cerita jangan ini ya. Pas yang punya mobil itu kepalanya botak sama kayak Eman, botak pelontos ya. Ini botak depan, botak belakang. Botak depan itu banyak mikir, botak belakang tuh pintar. Jadi kalau botak depan belakang, dia pikir dia pintar gitu lah. Dia botak depan belakang pelontos. Terus dia bilang apa? Aduh beruntungnya orang yang duduk di kursi roda itu rambutnya bagus, rambutnya ini. Jadi di mana? Nggak ada. Ya. Jadi gini Bang Daniel, kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Ya. Nah makanya banyak orang tuh hari ini ya ngerasa harusnya aku yang di sana gitu. Kata itu kan ada artis terkenal kan, harusnya agak gitu. Nanti suruh dia nyanyi aja, nanti kena copyright kita. Jadi kena royalti kan gimana gitu. Jadi harusnya aku yang di sana dan semua orang pengen ada di situ gitu. Kayak cerita tadi kan, dia bilang Tuhan tuh nggak adil. Pernah ada juga cerita lama yang saya sering ceritakan tuh, ada seorang penjual tape, peyem. Dia bawa jalan pagi-pagi, jatuh peyemnya. Habis itu dia bilang, Tuhan kau jahat sekali sama saya.
Saya ini cuma ngambil untung 15.000 dari dagangan. Dan uang ini bukan saya pakai untuk maksiat, bukan saya pakai untuk... Kenapa kau jatuhkan dagangan saya? Saya nggak ngambil banyak Tuhan. Marah dia, komplain, pagi-pagi jatuh. Kecemplung kan ada sawah, dia jatuh. Teman-temannya jalan duluan, naik mobil. Siang zuhur dapat info. Mobil yang ditumpangin angkot yang dipakai teman-teman itu masuk ke jurang dan semuanya meninggal. Waduh. Dia bilang apa? Tuhan terima kasih. Kau jatuhkan 15.000 untuk menyelamatkan saya. Seandainya saya ada di situ, meninggal. Ya. Aku juga meninggal. Jadi kehidupan kita ini unpredictable. Ya. Kita nggak pernah tahu apa skenario Tuhan. Justru saat kita menentangnya, kalau di UK saya bikinkan UK tuh Universitas Kehidupan. Ada 3 kan, ikhlas, berbuat karena Allah, berbuat karena Dia gitu. Mau dilihat, mau dipuji atau apapun ya, lakukan aja. Do it and forget it. Lakukan, lupakan. Seperti ya mohon maaf kita di kamar mandi gitu, habis buang ya langsung flush aja. Lupakan. Ya nggak usah dilihat-lihat. Aduh kepiting tadi malam gitu ya, nggak usah. Biasa di Instastory juga sih. Jadi lakukan, lupakan, itu ikhlas, berbuat karena Allah. Yang kedua ridho. Ya. Ridho itu apa? Menerima dengan lapang dada semua ketetapan yang sudah Allah takdirkan. Karena banyak sekali Bang Daniel, kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dulu kita marah. Tapi perjalanan waktu, oh ini hikmahnya. Maksudnya. Ini maksudnya kan. Makanya bukan mungkin ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan saya meyakini begini, mungkin Bang Daniel juga punya keyakinan yang sama. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya. Semua terjadi atas izin Dia. Yes. Ya kan? Ya. Maka kita harus ridho gitu. Menerima dengan lapang dada semua. Karena gak terima juga udah terjadi. Nah itu yang perlu latihan. Nanti saya ajarin doanya. Oke. Yang ketiga sabar. Sabar itu artinya menahan. Apa bukti sabar? Kita tetap sabar itu ketika kita tetap berbuat baik. Walaupun kita tidak mendapat respon atau balasan yang baik. Wow. Right. Doanya gimana? Ya. Ya Allahumma paksain. Bang Daniel bisa ngomong kayak gini, sefluent ini bahasa Inggrisnya karena latihan. Ngomong di depan cermin, berusaha senyum yang simetris, ya kan? Bisa ngomong dengan baik, dengan tutur, dengan gesture. Pasti latihannya panjang. Ya. Nah, begitu juga memberi, begitu juga berbuat baik, begitu juga menolong orang lain. Kita harus latihan every day. Karena memberi itu adalah sebuah otot juga ya. Yes. Kayaknya ada otot yang harus, mungkin kita gak bisa langsung memberi satu rumah banyak, atau 850 ton gitu kan. Start small, start easy tadi. Start small, start easy. And do it now. And do it now. Yes. Benar. Karena you won already kalau misalnya you won already. Kita ya seperti otot lah. Kayak kita kalau misalnya ke gym itu gak mungkin langsung yang ngangkat berat. barbel yang gede-gede gitu. Pelan-pelan. Yang kecil-kecil dulu, abis itu lama-lama kita bisa. Jadi ya untuk memberi pun juga sama seperti itu ya. Karena itu adalah sebuah muscle, sebuah otot. Saya sendiri juga pernah dengar soalnya tentang memberi ini. Dan makanya saya dari tadi itu benar-benar kayak, karena memberi itu bisa dibilang sebuah skill atau sebuah karunia atau anugerah dari Tuhan untuk orang-orang tertentu. Yes. Yang secara dia ini sebenarnya memberi itu udah nyantai banget. Tapi untuk beberapa orang tertentu dia harus perlu latihan. Maka tadi Allahumma paksain. Paksakan. Exactly. Allahumma paksakan. Iya, paksakan. Jadi ya Allah tolong paksa saya. Saya tadi kan sempat bilang kalau misalnya di season ini, di musim ini saya benar-benar lagi belajar banget soal memberi dan menerima. Yes. Jadi saya nggak masalah memberi. Tapi saya mempunyai masalah untuk menerima. Itu aneh banget. Karena gini, ternyata setelah kita cek background dan lain-lain gitu ya. Ketika saya memberi seseorang, itu saya ngerasa saya lebih tinggi daripada orang tersebut. Yes. Tapi ketika saya menerima dari seseorang, saya ngerasa saya lebih rendah dari orang tersebut. Nah, jadi kebetulan saya baca bukunya lupa. Tapi intinya dia bilang kayak gini. Dia lagi ngomongin tentang hari Sabat. Itu hari Sabat itu artinya dari 7 hari ada hari ke-7 yang itu disuruh Tuhan untuk beristirahat. 24 jam. Benar-benar istirahat gitu. Jangan ngapa-ngapain. Benar-benar setelah 6 hari lu kerja mati-matian. Hari ke-7 udah lu nikmatin apa yang sudah lu
kerjakan dan lu ciptakan gitu kan. Yeah. Nah, jadi itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Tapi banyak orang itu tidak menerima hadiah tersebut. Mereka mikir ya udahlah hari ketujuh gue tetap kerja aja gitu. Yeah, Mereka nggak tahu stopnya untuk kerja kapan gitu. Nah, akhirnya lu bayangin ya, ini ketika Tuhan memberikan sebuah hadiah, dan refleks pertama yang lu lakukan ketika mendapatkan hadiah adalah bagaimana cara gue ngebales. Itu namanya pride, itu namanya sebuah keangkuhan. Dan itu gue kena banget sih pas baca kalimat tersebut. Karena setiap kali gue menerima sesuatu dari orang, gue langsung mikirnya gimana cara gue ngebales dia. Gitu. Kenapa? Karena ketika gue menerima, itu gue ngerasa lebih rendah dari orang tersebut. Dan gue harus ngebales supaya minimal gue sama deh rata, atau bahkan gue balasnya dengan yang lebih hebat lagi. Jadi gue tetap lebih tinggi statusnya. Dan itu gak sehat. Sangat toksik banget. Bagaimana cara seorang Ayahman bisa menerima? Jadi menerima itu kan hadiah ya. Justru saat kita harap, jadi gini Bang Nan, kalau saya memberi si A dan saya berharap si A yang balas saya, itulah toksik yang sesungguhnya. Karena coba Bang Daniel bayangin ya, kita tuh sering sekali dapat reward sesuatu dari arah yang gak disangka-sangka. Begitu cara Allah ngajarinnya. Begitu cara Allah ngajarin kita gitu. Betul. Kan, ngajarin kita. Nah saat kita menerima, memang kita ya minimal at least ya, itu sunnatullah sebagai bentuk adab, bentuk akhlak kita. Kita ya berbuat baik, tetap berakhlak baik. Tapi kita coba rasakan energi itu tuh. Jadi kalau saya misalnya saya dikasih orang, ya Allah, pertama kali harus ingat siapa yang memberi kan. Dia sebenarnya yang memberi. Tuhan yang memberi. Ya. Lewat perpanjangan tangan manusia itu. Betul. Ya Allah, begitu sayangnya Engkau memberi hadiah untuk hamba. Begini senangnya saya menerima. Maka saya akan belajar lebih lagi ya Allah untuk memberi orang lain supaya saya bisa memberikan rasa bahagia kepada orang yang menerima itu. Jadi tujuannya itu bukan mau balas. Tapi menghadirkan rasa senang, rasa bahagia. Jadi satu hari baginda Rasulullah ditanya, Nabi Muhammad ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling dicintai Allah? Tahu nggak? Banyak kan jawaban Rasulullah biasanya banyak. Sholat tepat waktu, berbakti pada orang tua, berbuat baik misalnya gitu kan. Tapi kali ini baginda Rasulullah menjawab dengan jawaban yang agak berbeda. Apa kata beliau? Perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia di dalam hati orang beriman. Wow. Jadi pekerjaan itu adalah pekerjaan dicintai Allah. Jadi ketika kita datang bawa hadiah, datang dengan tidak tangan kosong, datang bawa sesuatu, itu sebenarnya kita sedang menjalankan misinya Tuhan untuk menyenangkan hati orang. Dan itu adalah energi. Sampai nanti kita kayak ketagihan gitu. Aku pengen ngasih apa ya, ngasih apa, pengen beri apa. Dan ketika kita pun merasakan diberi oleh orang, kita nggak yang ngerasa lebih rendah, lebih hina, karena beda point of view-nya. Tadi kan saya memberi itu dengan niat masukkan rasa bahagia. Ketika saya menerima, saya merasakan kebahagiaan itu. Oh, begini enaknya dikasih ya. Maka saya akan memberikan energi yang sama untuk orang lain. Seperti pepatah yang disampaikan Tuan Guru UAS kan. Orang baik awak berpikir. Orang baik awak berpikir. Maksudnya itu ketika orang berbuat baik sama kita ngerenung, muhasabah, senangnya saya dapat hadiah, dapat sesuatu. Beginilah kira-kira perasaan orang lain atau rasa di orang ketika kita memberi. Jadi ketika kita menerima tuh refleksinya tuh bukan refleksi aku lebih rendah, bukan. Tapi ada rasa bahagia yang kita rasakan. Seandainya saya menerima barang ini, senangnya luar biasa. Saya pernah Bang Daniel waktu itu ada pengalaman kecil gitu ya. Beras 2,5 kilo itu kalau dikonversi ke rupiah mungkin sekitar 30 ribu lah. 30 ribuan. Malam-malam 9:30 malam saya ketemu dengan seseorang yang betulin rumah saya. Listriknya rusak. Konslet gitu. Dia tukang listrik. Saking listriknya dia, motornya tuh dia ngidupin pakai kabel gitu, nggak pakai kunci. Jadi tengah malam saya minta tolong sama beliau 9:30, 10:30 malam selesai dia beresin rumah. Di rumah tuh standby biasanya di masjid kapal tuh standby beras 2,5 kilo yang kita memang sengaja kasih jadi giveaway gitu lah. Nah begitu satu malam dia betulin rumah, saya tuh ngasih dia beras. Tahu nggak Mas? Beras itu dipeluk sama dia.
Oh gila. 2,5 kilo tuh. Gila. Makasih Ustadz, makasih Ustadz. Saya bilang, kenapa saya bilang? Kan bagi saya beras 2,5 kilo, ya bagi kita mungkin ya. Enggak. Saya ini sering Ustadz katanya berdoa minta sama Allah supaya bisa ngasih tetangga saya. Saya kan kerjanya serabutan. Kalau di Simatupang siang malam tunggu panggilan. Kalau dipanggil baru datang. Saya enggak ada duit Ustadz katanya. Tapi pengen berdoa. Nah tadi pagi saya betulkan masjid, dikasih beras juga. Itu untuk makan saya sekeluarga. Malam ini Ustadz kasih lagi saya 2,5 kilo. Saya mau saya masakkan untuk tetangga saya. That's beautiful. Semenjak itu saya bilang oke. Jadi kebahagiaan sesungguhnya itu bukan menerima sebenarnya. Kebahagiaan sesungguhnya saat kita memberi. Nah saat kita sudah diizinkan Allah menjadi orang yang memberi, itu kan kita memasukkan rasa bahagia itu kepada orang-orang. Nah sebenarnya kita sedang menambah saldo kebahagiaan kita sendiri. Nah itulah yang bikin kita tuh sehat. Bikin kita tuh berkualitas hidupnya, bikin rumah tangga kita. Dan Allah perbaiki tadi kan. Saya juga bersyukur gitu Allah takdirkan dapat istri yang baik, dapat istri keluarga yang ini. Tentu ya banyak kekurangan ya. Kalau orang lihat istri saya bukan malaikat gitu ya, dia manusia, perempuan akhir bulan dan perempuan akhir zaman gitu lah. Dia perempuan biasa, punya kekurangan sama seperti saya. Tapi saya sangat bersyukur Allah takdirkan ada istri yang membersamai saya dan paham. Dan bagi saya itu anugerah dari Allah yang tak terhingga. Kalau Allah pilihkan mungkin istri yang lain mungkin beda cerita gitu loh. Dan alhamdulillah Allah kasih anak-anak juga yang punya rasa yang sama. Dan itu priceless. Priceless bagi saya. Nah, jadi tidak selamanya rezeki atau hadiah dari Allah tuh berbentuk seperti yang kita pikirkan. Allah tuh kan kadang-kadang suka bercanda gitu. Dunia ini kan permainan katanya. Tapi Allah kadang-kadang suka bercanda yang ya kita kadang-kadang nggak kepikir gitu. Di luar ekspedisi gitu lah ya. Di luar ekspedisi. Nggak habis fikri gitu ya. Nggak habis fikri. Ya itu gitu-gitulah Bang Daniel. Jadi you are what you give tuh memang harus dipaksain. Latihan itu terus berulang-ulang sampai akhirnya kita ngerasakan betul gitu ya. Oh iya ya. Ternyata kebahagiaan aku cari selama ini sudah Allah hadirkan. Dan pintu gerbangnya salah satunya dengan memberi, menyenangkan hati orang, membahagiakan. Dan itu memang perlu dilatih. Kata-kata sulit, kata-kata nggak mungkin, itu sulit banget kalau saya nggak pernah mau pakai itu. Jadi saya bilang ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. Orang bilang rumah ngontrak pakai jam tangan mahal, jangan-jangan KW, jangan-jangan makan duit umat gitu kan. Ada kerjaan sampingan saya Bang Daniel. Kerjaan utama saya guru ngaji kampung. Saya kerjaan sampingannya konsultan perusahaan. Jadi komisaris di beberapa perusahaan, itu kerja sampingan.